minggu terakhir di seluruh dunia. Teman-teman, mari kita cari tahu hal-hal penting yang terjadi di seluruh dunia selama seminggu terakhir. Nomor 1, sudah diketahui bahwa Elon Musk berkampanye untuk mendukung Trump selama pemilihan umum di Amerika. Pada rapat umum Trump yang diadakan di Madison Square Garden, ada seorang model berusia 26 tahun bernama Ava Louise. Selama rapat umum berlangsung, ia mulai berteriak dengan keras agar Elon Musk memperhatikannya. Saat Elon Musk menoleh ke arahnya, dia melepas atasannya, memperlihatkan payudaranya. Kemudian, dia membagikan kejadian ini di media sosialnya dengan menyatakan, Elon Musk melihat payudara saya dan memberikan senyuman kecil yang malu-malu. Saya bahkan merasa dia mungkin akan menjadikan saya ibu dari anaknya. Biasanya, jika ada orang yang melakukan hal seperti itu, mereka akan diusir dari rapat umum. Tapi mengapa Louis tidak diusir? Karena dia mengadakan berbagai acara dengan slogan Tits for Trump, di mana dia memperlihatkan payudaranya dan kemudian menyumbangkan dana yang terkumpul untuk perjuangan Trump. Dia menyebutkan di media sosial bahwa inilah alasan di balik tindakannya. Penggemar datang dalam berbagai bentuk, tapi gaya fandom Louis jelas berada di tingkat yang berbeda. Nomor 2, English Heritage adalah kelompok amal yang berbasis di Inggris, yang melindungi ratusan monumen, bangunan, dan situs bersejarah. Di Inggris, ada sebuah bangunan tua yang disebut Property Tudor. Tim organisasi ini menemukan tanda penyihir di dinding bangunan tersebut. Tanda-tanda ini juga disebut simbol apotropaik. Mereka percaya bahwa tanda ini melindungi dari energi negatif. Mereka menghabiskan waktu 2 tahun untuk memetakan 20 ukiran tua di bangunan megah ini. Namun, meskipun tanda-tanda itu ada di sana, entah bagaimana mereka luput dari perhatian selama 2 tahun itu. Akhirnya, mereka menemukan tanda-tanda yang berhubungan dengan penyihir ini, termasuk sisa-sisa hexafoil yang digunakan untuk menjebak setan. Property Tudor ini dimiliki oleh seorang pria bernama William Hickman pada tahun 1596. Dan mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa dia berada di bawah kutukan. Rupanya, namanya ditulis secara terbalik. Menurut kepercayaan kuno, menulis nama seseorang secara terbalik menandakan bahwa mereka telah dikutuk. Nomor 3, di Amerika Serikat, seorang fotografer perjalanan meninggal setelah secara tidak sengaja tersambar baling-baling pesawat saat mengambil foto di sebuah bandara pribadi di Kansas. Namanya Amanda Gallagher, 37 tahun, dan ia memiliki banyak pengalaman dalam fotografi perjalanan. Sebuah perusahaan skydiving bernama Air Capital Drop Zone di Kansas mengontrak Amanda untuk memotret para penerjun payung mereka saat berada di udara. Setelah ia selesai mengambil foto untuk satu kelompok penerjun payung dan kembali ke bandara, satu kelompok lainnya sedang bersiap-siap untuk terbang. Pada saat salah langkah, ia menabrak baling-baling pesawat yang sedang diparkir yang masih bergerak dan tertabrak. Dia dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia saat mereka tiba. Amanda Gallagher telah mengambil ribuan foto perjalanan dan ratusan foto skydiver sepanjang karirnya. Bagian yang paling menyedihkan adalah tidak ada cukup uang untuk biaya pemakamannya. Jadi kampanye GoFundMe telah diluncurkan untuk mengumpulkan dana untuk pemakamannya. Nomor 4, perempuan tidak boleh membaca Al-Quran dengan suara keras. Ini adalah aturan baru yang disahkan oleh Menteri Taliban, Muhammad Khalid Hanafi. Baru-baru ini, Taliban juga menetapkan bahwa ketika wanita keluar rumah, mereka harus menutupi seluruh tubuh mereka, termasuk wajah. Sekarang, tampaknya mereka juga melarang wanita berbicara secara terbuka di depan umum tidak hanya selama pembacaan Al-Quran. Mereka bahkan menyatakan bahwa ketika seorang wanita berbicara, wanita lain tidak boleh mendengarnya. Saat ini, di Afghanistan, perempuan hanya bekerja di sektor medis, dan mereka tidak diizinkan untuk berbicara dengan laki-laki di luar. Bahkan jika mereka bertemu dengan kerabat laki-laki di tempat umum, mereka tidak diizinkan untuk berbicara dengan mereka. Sejak Taliban berkuasa 3 tahun lalu, mereka memberlakukan pembatasan yang semakin ketat terhadap perempuan. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca sebuah cerita yang menarik dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita itu kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan. Percayakah Anda? Atau bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini, atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, hanya dengan membaca satu cerita saja, Anda bisa mendapatkan solusinya. Percayakah Anda? Ya, itu mungkin. Tetapi, hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih luar biasa daripada film blockbuster manapun yang pernah Anda lihat.
Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, seperti yang ditulis oleh Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku fisik maupun sebagai e-book di Amazon dan di 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Tautan disediakan dalam deskripsi di bawah ini. Segera pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah perpustakaan yang tak ternilai harganya untuk hidup Anda. Nomor 5. Bayangkan seseorang terkena serangan jantung dan beberapa otot jantungnya rusak. Bukankah akan menakjubkan jika tubuh kita dapat memperbaiki otot-otot yang rusak itu dengan sendirinya? Meskipun hal ini mungkin tampak mustahil, para ilmuwan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan metode yang memungkinkan jantung menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Sekarang, mereka semakin dekat untuk mewujudkannya. Mereka percaya bahwa hal ini tidak hanya berhenti pada otot jantung saja, organ tubuh lainnya juga dapat diperbaiki atau bahkan diregenerasi jika diperlukan. Begini cara kerja penelitian yang sedang berlangsung. Tubuh kita memiliki sel punca yang berpotensi menumbuhkan kembali semua jenis otot. Para ilmuwan sedang mencari cara untuk mengatur sel punca ini agar dapat dikirim ke area jantung yang rusak. Sel punca baru ini kemudian akan menumbuhkan jaringan otot yang sehat, menggantikan bagian yang lama dan rusak. Itu adalah salah satu bagian dari prosesnya. Proses lainnya melibatkan mikroRNA, molekul kecil yang mengatur gen kita. Dengan mengirimkan mikroRNA ini ke jantung, mereka dapat memicu sinyal yang membantu jantung memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Nomor 6, fosil serangga purba ditemukan di Central New York, diperkirakan berusia sekitar 450 juta tahun, berasal dari era Ordovisium. Itu berarti serangga ini sudah ada di bumi jauh sebelum dinosaurus. Para ilmuwan menamai spesies baru ini Lomancus edgecombe. Selama periode Ordovisium, sebagian besar kehidupan di bumi berada di lautan. Serangga yang baru ditemukan ini memberi kita wawasan baru tentang ekosistem pada masa itu. Hal ini juga dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang makhluk lain yang ada saat itu. Setiap kali spesies baru ditemukan, hal ini membantu para ahli paleontologi untuk mengisi mata rantai yang hilang dalam pemahaman kita tentang sejarah kehidupan. Ini menjadi alat lain untuk menguraikan tatanan evolusi. Serangga kecil ini, Lomancus edgecombe, dapat memainkan peran penting dalam mengungkap rantai evolusi kuno tersebut. Nomor 7, selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa letusan gunung berapi yang besar menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan kepunahan dinosaurus dan banyak spesies lainnya. Namun, sebuah penelitian yang baru saja diterbitkan mempertanyakan teori yang telah lama dipegang ini, menunjukkan bahwa letusan gunung berapi mungkin benar-benar menyebabkan zaman es, bukan bumi yang lebih panas. Alasan mereka adalah ketika asteroid besar menghantam bumi, abu dan gas yang dilepaskan oleh gunung berapi menyebar ke seluruh atmosfer, menghalangi sinar matahari. Karena sinar matahari terhalang untuk mencapai permukaan bumi, temperatur menurun secara signifikan, yang mungkin memicu terjadinya zaman es menurut temuan baru ini. Hal ini secara langsung bertentangan dengan teori tradisional yang menyatakan bahwa letusan gunung berapi memanaskan bumi dan menyebabkan kepunahan yang meluas. Pentingnya mempertimbangkan perspektif baru ini terletak pada bagaimana perspektif ini mengubah pemahaman kita tentang dinosaurus dan spesies purba lainnya, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tidak hanya berkembang di iklim panas, dinosaurus mungkin juga bertahan hidup pada periode yang lebih dingin dan belajar untuk mengatasi perubahan iklim besar-besaran yang dipicu oleh aktivitas gunung berapi. Studi baru ini dapat mengubah pemahaman kita tentang bentuk kehidupan purba, bagaimana mereka menghadapi bencana alam di bumi, dan bagaimana mereka berevolusi setelahnya. Mempelajari adaptasi ini dapat membantu kita melindungi diri dari kondisi iklim yang parah di masa depan. Nomor 8, saat ini, berbagai pengobatan atau alternatif baru ditemukan untuk berbagai masalah kesehatan. Sekarang, mereka telah menemukan pendekatan baru untuk mengobati sepsis, dan ini didukung oleh kecerdasan buatan. Ketika tubuh kita mengalami infeksi, kita dapat mengalami reaksi seperti muntah, diare, atau alergi. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mengancam jiwa. Itulah mengapa sangat penting untuk mengidentifikasi sepsis secara dini. Prognosis Sepsis Immunoscore adalah alat AI yang baru-baru ini disetujui oleh FDA. Keistimewaannya adalah, alat ini menggunakan AI tidak hanya untuk mendeteksi infeksi, tetapi juga untuk memprediksi tingkat keparahan sepsis
24 jam sebelumnya. Hal ini memungkinkan dokter untuk memulai pengobatan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sepsis sulit dideteksi secara dini karena gejalanya cenderung tidak kentara, tetapi alat AI ini menganalisis zat-zat dalam darah pasien menggunakan algoritma canggih untuk memprediksi risiko sepsis. Alat ini kemudian menghasilkan skor yang membantu dokter menentukan perawatan yang tepat. Perkembangan ini dapat menjadi pengubah permainan di bidang medis yang berpotensi menyelamatkan banyak nyawa dengan memberikan diagnosis yang tepat waktu. Teman-teman, mari kita bertemu lagi Senin malam depan pukul 5. Pesan buku Mahabharata saya sekarang juga tautannya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa lagi, jaga diri kalian. Sampai jumpa.